Assalamualaikum, saya Jaja Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita masih akan membahas soal belanja daerah, khususnya di Kota Bekasi. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Pemerintah Kota Bekasi dari postur APBD dibandingkan daerah di Jawa Barat sebenarnya termasuk pemerintah yang punya potensi tinggi. Bahkan mungkin bisa bersaing dengan pemerintah provinsi atau kota-kota di sekitar DKI Jakarta. Misalnya untuk tahun 2021 dari pendapatan saja yang ditargetkan sebesar 5,9 triliun dan tercapai atau yang terrealisasi sebesar 5,7 triliun atau 97%. Pendapatan ini cukup besar untuk skala pemerintah Kota Bekasi yang jika kita lihat secara geografis tidak besar dibandingkan misalnya untuk pemerintah Kabupaten Bekasi atau Kabupaten Bogor atau daerah-daerah lainnya. Dari pendapatan pajak, retribusi misalnya, dari pajak sampai 2,5 triliun, dari retribusi bisa ditargetkan 1,9 triliun, dan belum lagi kekayaan yang dipisahkan. Dan bahkan jika dibandingkan dengan dana transfer pusat, pendapatan asli daerah atau pengelolaan anggaran yang murni dikelola oleh pemerintah Kota Bekasi cukup tinggi sebenarnya. Misalnya mencapai 2,5 triliun dari pendapatan asli daerah Kota Bekasi dibandingkan dengan dana transfer pusat atau alokasi dari pemerintah pusat hanya senilai 1,5 triliun. Jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya, pemerintah Kota Bekasi cukup mandiri. Sayangnya, potensi ini belum juga ditingkatkan karena memang banyak problem khususnya di lingkaran pemerintah Kota Bekasi, dan ini dibuktikan dengan adanya OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencokok wali kota Rahmat Effendi, bahkan ada camat, ada lurah, dan sederet pejabat lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di pemerintah Kota Bekasi belum dimaksimalkan sepenuhnya, dan bahkan dengan potensi yang besar justru dinikmati oleh segelintir orang tertentu atau segelintir kelompok tertentu. Selanjutnya terkait dengan belanja Kota Bekasi dibandingkan dengan daerah lainnya juga cukup tinggi. Misalnya di tahun 2021 dari target 6,1 triliun yang tercapai 5,7 triliun atau sekitar 93%. Dan untuk belanja barang dan jasa misalnya, walaupun dialokasikan sebesar 2,2 triliun, yang dibelanjakan hanya sekitar 1,9 triliun. Jadi masih banyak dana sisa. Kemudian khusus untuk belanja modal dari target 1,2 triliun yang dibelanjakan atau digunakan 1,1 triliun atau cukup tinggi sebenarnya, sampai 98%. Tapi dari alokasi atau dari realisasi yang cukup tinggi terkait dengan belanja modal dan belanja barang dan jasa, di sisi lain sudah terungkap ada kasus korupsi di Kota Bekasi, menunjukkan juga tingginya realisasi belanja juga berpotensi banyaknya juga kasus korupsi di daerah tersebut. Dan ini ditunjukkan di Kota Bekasi. Bisa dibayangkan dari belanja barang dan jasa misalnya, dari total 1,9 triliun saja, jika 1% diselewengkan bisa sampai puluhan miliar, bahkan termasuk dengan belanja modal terkait dengan infrastruktur.
Dan bahkan sudah terbukti terkait dengan OTT KPK, di awal bulan Januari, pemerintah Kota Bekasi atau oknum pejabat Kota Bekasi sudah mendesain untuk bagi-bagi kue terkait dengan anggaran pemerintah Kota Bekasi. Untungnya keburu terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan pemerintah Kota Bekasi, walaupun dari potensi cukup tinggi, ini juga harus jadi catatan untuk masyarakat Kota Bekasi. Jika APBD-nya tidak diawasi dengan ketat, bisa jadi di tahun 2022 akan terjadi lagi. Walaupun berganti pejabat, tapi budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme akan terus berlanjut. Dan salah satu pencegahannya melalui partisipasi masyarakat. Sekian, saya Jajang Nurjaman, terima kasih. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi